pedang legendaris yang ditarik dari batu, Excalibur, kastil megah Camelot dan para satria meja bundar yang gagah berani. Kisah Raja Arthur telah memikat kita selama berabad-abad. Tapi, seberapa banyak dari cerita itu yang benar-benar nyata? Apakah Arthur hanya sekadar dongeng? Atau ada sosok nyata di balik legenda tersebut? Mari kita bedah bersama. Untuk memahami Arthur, kita harus kembali ke masa lalu. Tepatnya ke periode setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi di Britania. Saat itu, kekacauan melanda. Dari sinilah, nama Arthur pertama kali muncul dalam catatan-catatan kuno. Kita punya Annal Cambrai dari Wales yang menyebutkan pertempuran Badon dan pertempuran Camlan, di mana tuh dikatakan gugur. Lalu, ada tulisan Geoffrey dari Monmouth dalam Historia Regum Britanniae yang benar-benar mengubah Arthur dari seorang prajurit menjadi raja legendaris. Lengkap dengan kisah Merlin dan Guinevere. Jadi, mari kita pisahkan mitos dari kemungkinan sejarah. Pedang di batu, meja bundar, dan pencarian cawan suci, semua ini adalah tambahan indah dari para penulis abad pertengahan seperti Cheher, Tien de Troyes, dan Sir Thomas Malory. Unsur-unsur ini diciptakan untuk mengajarkan nilai-nilai kesatriaan, kehormatan, dan iman. Namun, para sejarawan percaya bahwa mungkin ada seorang pemimpin perang nyata di balik semua ini. Lalu, mengapa kisah ini masih begitu kuat gaungnya hingga hari ini? Karena Arthur lebih dari sekadar tokoh sejarah. Dia adalah perwujudan dari ide tentang kepemimpinan yang adil, persatuan di tengah perpecahan, dan harapan akan kembalinya masa kejayaan. Kisahnya mengajarkan kita untuk berpikir kritis tentang sejarah. Bagaimana fakta bisa berjalin dengan fiksi untuk menciptakan legenda abadi yang menginspirasi generasi demi generasi. Terima kasih sudah menonton. Apa bagian favoritmu dari legenda Arthur? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa!